Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter menjelaskan mengenai tugas matra yaitu journal reading, di mana kelompok kami yaitu kelompok 19 yang beranggotakan Syafan Aljana dengan NRP 2340, Firza Adria dengan NRP 2347, Nadia Dwi Maharani dengan NRP 2373, Ivana Perana Nenggolan dengan NRP 23100, dan Jazo Daranawa dengan NRP 23122, di mana untuk jurnal reading kami ini berjudul An Ischemic Complication of a Snake Bite, di mana ini merupakan case report yang dapat diakses atau dibaca di Science Direct. Di sini saya Ivana dengan NRP 23100 izin untuk menjelaskan bagian pertama yaitu introduction. Gigitan ular merupakan kejadian yang cukup atau sering terjadi, terutama di wilayah pedesaan. Nah, ular itu dia akan menyuntikkan racun atau bisanya ke dalam tubuh manusia melalui tempat atau lokasi terjadinya gigitan, di mana bisa ular ini dapat menimbulkan kerusakan jaringan baik bersifat lokal maupun sistemik. Contohnya seperti mionekrosis, gangguan koagulasi, dan neurotoksisitas. Nah, manifestasi toksik atau manifestasi racun yang sifatnya lokal dari bisa ular itu meliputi nyeri hebat serta tampak adanya ekstremitas yang tidak dapat digerakkan, kemudian bengkak, kaku, terasa dingin, dan tampak tidak berdenyut. Nah, efek toksik lokal ini dia dapat berkembang menjadi abses yang kemudian dapat berkembang kembali menjadi selulitis dan sindrom kompartmen. Nah, komplikasi-komplikasi yang telah disebutkan sebelumnya seperti tadi abses, selulitis, dan sindrom kompartmen ini berisiko menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan akibat iskemia atau akibat adanya aliran darah ke jaringan atau ke organ tubuh yang terganggu. Oke, baik, izin melanjutkan mengenai tentang case report pada jurnal kali ini. Jadi terdapat seorang pria berusia 40 tahun dengan riwayat gigitan ular pada bagian belakang jari kelima atau kelingking 4 hari yang lalu. Kemudian karakteristik dari ular tersebut, pasien menyebutkan bahwa ular tersebut berwarna hijau. Kemudian juga pasien mengeluhkan adanya bengkak dan nyeri berdenyut pada punggung tangan kirinya serta perubahan warna yang menjadi kehitaman pada jari kelingking tangannya. Kemudian pasien ini ketika datang ke UGD itu belum menerima vaksinasi atau pengobatan apapun setelah gigitan ular tersebut. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan fisik didapati dari tekanan darah itu sekitar 110/80, kemudian nadinya 110 kali per menit dan suhunya 101 derajat Fahrenheit. Kemudian pada pemeriksaan lokalis terjadi pembengkakan yang tegang dan berfluktuasi berukuran 10 kali 7 cm pada punggung tangan kiri yang meluas dari bagian tengah punggung tangan kiri hingga tepi medial tangan kiri. Pembengkakan tersebut ini disertai dengan perubahan warna kulit menjadi kebiruan, jari kelingking tampak berwarna kehitaman mulai dari pertengahan falang proksimal hingga ujung jari. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium, leukosit totalnya sekitar 18.000, kemudian neutrofilnya 90% dan limfositnya 8%. Kadar kreatinin serum 1,1 mg per dl dan ureanya kadarnya 24 mg per dl. PT-nya 24 detik, INR 1,2. Kemudian pada pemeriksaan USG didapati adanya sekitar 50 ml cairan koleksi heterogen di punggung tangannya. Kemudian dokter pada saat di UGD tersebut mendiagnosis yaitu berupa abses tangan kiri dan gangren pada jari kelima kiri akibat gigitan ular. Untuk itu ditata laksana adanya insisi dan juga drainase dengan blok saraf pada pergelangan tangan. Jadi sekitar 50 ml cairan purulennya itu akan dikeluarkan dan dikirim untuk kultur. Kemudian juga dilakukan debridemen dengan larutan hidrogen peroksida. Kemudian diberikan untuk profilaksis tetanus yang diberikan terapi antibiotik empiris. Kemudian setelah 2 hari setelah masuk UGD, kemudian di debridemen ulang di sekitar lokasi insisi dan dilakukan disartikulasi jari kelingking pada sendi metakarpofalangeal MCP karena infeksi yang telah terkendali. Nah, kemudian pada hari ke-9 dilakukan cangkok kulit split thickness atau STSG kemudian untuk menutupi luka pada permukaan dorsal tangan kiri. Setelah dilakukan pencucian luka dan juga debridemen jaringan hipergranulasi.
Kemudian setelah dicangkok 3 hari kemudian lagi, balutannya akan dibuka dan dievaluasi apakah cangkoknya berhasil atau tidak. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa cangkoknya ini menempel dengan baik pada hari kelima pasca cangkok. Staplesnya nanti akan dilepas. Berikut ada beberapa gambar yang menjelaskan mengenai tata laksana dari kasus ini. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi terlebih dahulu. Di kasus disebutkan bahwasanya pasiennya ini mengalami keterlambatan datang ke rumah sakit selama 4 hari. Dan disebutkan di kasus bahwasanya tidak diketahui jenis ular apa yang menggigit pasien. Maka, faktor-faktor risiko tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti yang pertama, infeksi lokal berat menyebabkan abses dan juga selulitis, bisa menyebar menjadi nekrosis jaringan lunak. Lalu, bisa menyebabkan gangren dan amputasi. Sebenarnya, gangren pada jari kelima itu memang sudah terjadi. Nah, gangren ini bisa menyebabkan terjadinya disartikulasi. Selain itu, komplikasi lebih lanjut ini bisa mengarah ke amputasi bagian tangan lainnya jika penyebarannya tidak terkendali. Lalu bisa menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih luas sehingga butuh debridement dan juga cangkok kulit. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya resiko grave failure jika vaskularisasinya buruk atau infeksinya menetap. Dan yang terakhir, itu dia bisa menyebabkan fungsi motorik menurun ataupun hilang. Fibrosis dan jaringan parut dapat membatasi gerakan tangan, terutama jika melibatkan sendi MCP seperti dalam kasus ini. Lalu berikutnya untuk prognosis, yang pertama ad vitam. Ini bonam karena tidak ada tanda-tanda komplikasi sistemik berat ataupun sepsis yang mengancam nyawa. Lalu untuk ad functionamnya ini dubia ad malam karena tergantung seberapa besar kehilangan jaringan dan juga fungsi gerak tangan kiri setelah penyembuhan luka dan juga cangkok kulit. Lalu untuk ad sanationamnya dia ini dubia ad bonam karena ini tergantung jenis pekerjaan pasien dan kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan fungsi tangan. Lalu berikutnya ini adalah patofisiologi. Untuk patofisiologinya diawali saat ular menggigit, ia akan menyuntikkan venom ke dalam jaringan subkutan dan juga otot. Venom ini mengandung berbagai komponen berbahaya seperti sitotoksin yang bisa merusak sel, hemotoksin yang mengganggu pembekuan darah, neurotoksin yang menyerang sistem saraf, serta enzim proteolitik yang menghancurkan jaringan. Setelah masuk, racun akan mulai menyebabkan nekrosis sel dan juga jaringan. Ini memicu respon inflamasi lokal. Karena permeabilitas vaskular meningkat, cairan keluar jaringan, sehingga nanti akan timbul edema dan juga pembengkakan. Akibatnya, aliran darah lokal terganggu karena kombinasi edema dan vasokonstriksi. Dan hal ini menyebabkan iskemi pada jaringan sekitar. Lalu, jaringan yang mengalami nekrosis akan menjadi tempat yang ideal bagi pertumbuhan bakteri. Disinilah infeksi sekunder itu dapat terjadi. Bakteri seperti Staphylococcus aureus atau E. coli dapat menginfeksi dan menyebabkan infeksi purulen, bahkan pembentukan abses. Lalu, jika iskemi ini berlangsung secara terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, maka jaringan akan mengalami kematian irreversibel. Inilah yang disebut dengan gangren. Kondisi ini bisa terjadi seperti dalam kasus pasien yang mengalami gangren pada jari kelima. Nah, selain efek lokal, tubuh juga bisa memberikan respon sistemik. Respon inflamasi akan memicu yang pertama itu bisa menyebabkan pasien ini merasakan nyeri hebat, demam, dan terjadi peningkatan jumlah leukosit dalam darah. Dan ini merupakan tanda bahwa sistem imun sedang aktif melawan kerusakan dan juga infeksi. Kesimpulannya, gigitan ular bukan hanya luka biasa, tapi bisa berkembang menjadi kondisi serius, termasuk infeksi berat dan juga gangren. Oleh karena itu, penanganan cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lanjutan. Discussion. Pada kasus ini, pasien terkena gigitan ular pada ekstremitas, yaitu di tangan. Nah, gigitan ular ini bisa menimbulkan pertama bekas gigitan tanpa gejala, atau kemudian toksin ini dapat menimbulkan gejala lokal seperti nyeri dan bengkak pada daerah gigitan. Nah, jika toksin ini menyebar ke pembuluh darah dan ia menyerang bagian sistemik, itu dapat menyebabkan toksisitas sistemik yang dapat mengakibatkan penyebaran bisa ke organ-organ lain. Nah, gigitan ular ini bisa terjadi pada daerah ekstremitas seperti tangan dan kaki, dan juga pengobatan tradisional itu dapat memperburuk gejala karena bukan penanganan yang tepat. Bisa ular itu mengandung berbagai racun seperti kardiotoksin, neurotoksin, miotoksin, hemotoksin, dan nefrotoksin. Nah, toksin-toksin ini itu dapat menyebabkan berbagai gejala juga pada
jaringan atau organ lain seperti cedera ginjal, koagulopati, selulitis, nekrosis, dan rhabdomyolysis. Selulitis merupakan gejala yang paling sering terjadi karena selulitis terjadi jika bekas luka gigitan itu tidak ditangani atau tidak diobati atau terekspos dengan lingkungan luar, itu dapat menyebabkan infeksi. Slide selanjutnya. Seperti tadi, lokasi gigitan tuh yang paling sering terjadi pada daerah ekstremitas, seperti contohnya pada daerah tangan. Daerah punggung tangan atau dorsum itu memiliki kulit yang tipis, sedikit lemak subkutan, dan banyak vena superficial, sehingga ciri-ciri ini memudahkan toksin untuk dapat masuk ke dalam pembuluh darah dan menyebar secara sistemik. Kemudian pada telapak tangan atau palmar, juga banyak jaringan yang banyak vaskularnya. Nah, sehingga ini dapat memudahkan toksin dapat masuk ke pembuluh darah dan efek racun menjadi lebih luas. Kemudian racun yang masuk ke dalam sistem sistemik atau jaringan lokal itu menyebabkan inflamasi lokal. Inflamasi lokal ini mengakibatkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah itu menyebabkan banyaknya cairan yang keluar ke jaringan sekitar. Nah, sehingga jaringan ini terakumulasi banyak cairan sehingga meningkat tekanan di jaringan tersebut. Meningkatnya tekanan kompartemen jaringan itu menyebabkan suplai darah dan oksigen ke jaringan ekstremitas yang distal itu berkurang atau hingga tercegat. Nah, sehingga ini dapat menyebabkan iskemia pada daerah distal sehingga harus dilakukan amputasi atau disartikulasi. Juga penanganan yang terlambat dan penggunaan obat tradisional itu juga dapat memperburuk kondisi. Slide selanjutnya. Penanganan lama berupa pengendalian dini untuk mengeluarkan bisa sudah tidak dilakukan. Melainkan, menurut penelitian terkini, standar untuk penanganan gigitan ular itu pemberian ASV terlebih dahulu, kemudian setelah kondisi pasien stabil, dilakukan debridement atau pembersihan daerah luka. Akan tetapi, masih sedikit studi yang membahas selulitis dan gangren akibat gigitan ular. Pada kasus ini, pasien datang terlambat dan sumber daya rumah sakit terbatas sehingga evaluasi lanjutan tidak dapat dilakukan secara optimal. Slide selanjutnya. Gigitan ular tidak hanya menyebabkan gejala lokal yang ringan, tetapi juga berpotensi menimbulkan komplikasi serius seperti iskemia jaringan dan disartikulasi ekstremitas, terutama jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Penanganan dini menggunakan antibisa dan pendekatan medis yang sesuai penting untuk mencegah kerusakan jaringan permanen. Selain itu, kasus ini menyoroti perlunya edukasi masyarakat mengenai bahaya penggunaan pengobatan tradisional yang tidak tepat, serta perlu penelitian lebih lanjut mengenai komplikasi gigitan ular di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Kemudian bagian terakhir dari case report ini yaitu conclusion, di mana ditemukan bahwa pada kasus gigitan ular, selulitis dapat menjadi satu-satunya manifestasi klinis yang muncul. Namun apabila selulitis berkembang lebih lanjut, itu dapat timbul komplikasi-komplikasi yang jauh lebih serius seperti abses, fasciitis necroticans, hingga terjadinya gangren. Nah, kondisi-kondisi ini memerlukan intervensi bedah yang cepat serta tepat untuk mencegah terjadinya kehilangan anggota tubuh, misal pada ekstremitas, atau bahkan kehilangan nyawa daripada korban gigitan ular tersebut. Nah, risiko komplikasi tersebut dapat ditekan melalui penanganan yang cepat serta kunjungan dini ke fasilitas kesehatan. Case report ini menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap gigitan ular serta dampak apabila terlambat dalam mencari pertolongan medis. Kemudian untuk referensi yang digunakan tertera pada slide. Demikian penjelasan kami mengenai journal reading untuk case report yang berjudul An Ischemic Complication of a Snake Bite. Apabila terdapat kesalahan perkataan maupun kesalahan interpretasi, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.